Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nopal, Letter Kevin tahun 10 dan ini KTM saya. Jadi kali ini akan membahas tentang bendera bumi pada saat fisika dan kekimianya. Sebelumnya saya akan menggambar untuk apa namanya eh, gambar bendera bumi dulu ya. Jadi untuk gambarnya ini simpel saja, tidak yang bagus-bagus banget karena mengejar waktu. Jadi eh, yang perlu dipahami adalah hidup bumi itu dibagi menjadi dua bagian, jadi dua klasifikasi. Yang pertama itu ada eh, parameter fisika dan parameter kimia. Aku jelasin untuk parameter kimia dulu. Parameter kimia itu dikelompokkan menjadi tiga. Pertama kerak, mantel, dan inti. Kerak itu terbagi dari 8 sampai 75 km, di mana untuk yang benua itu lebih tebal dari 30 sampai 70 km, sedangkan samudra lebih tipis 5 sampai 10 km. Secara kimia, kerak tersusun oleh mineral silikat, kerak benua didominasi batuan granitik kayak silikon dan aluminium, sedangkan kerak samudra didominasi batuan basaltik yang kaya akan magnesium dan besi. Di bawah mantel terdapat lapisan paling tebal, yang paling tebal di sini. Ini kan paling tebalnya mantel ya. Nah, mantel itu paling tebal menyusun sekitar 84% volume bumi. Komposisi paling utama itu mineral silikat yang kaya akan magnesium dan besi seperti olivin dan piroxen. Walaupun sering dianggap cair, sebenarnya sebagian besar mantel tetap berada pada kondisi padat. Namun karena temperatur dan tekanan sangat tinggi, material mantel dapat mengalir sangat lambat dalam jangka waktu geologi uh, yang memungkinkan terjadinya arus konveksi. Lapis terdalam dalam inti bumi itu adalah core. Itu tersusun dari besi, nikel. Nah, ini yang menyebabkan uh, apa ya? Inti itu paling dalam lah di sekitar 6.370 km. Nah, secara kimia inti itu memiliki komposisi logam yang jauh berbeda dengan mantel dan kerak. Karena besi yang memiliki inti, yang menyebabkan inti memiliki densitas paling besar dibanding lapisan paling dalam lainnya. Kemudian untuk fisika, fisika itu dibagi menjadi satu, dua, tiga, empat. Ada empat ya berarti. Ada yang pertama intinya ada litosfer. Litosfer itu paling atas, dia paling tipis. Jadi lihat di sini, dia paling tipis ya di sini. Eh, dia paling tipis. Nah, dia paling tipis kenapa? Karena eh, dia itu karena sifat fisika berarti kan dibedakan terhadap sifat mekanik atau sifat mekanik materialnya gitu kan. Nah, litosfer itu adalah lapisan yang paling yang solid di paling luar, ya cuma kayak kerak sampai ke batas antara mantel atas gitu ya. Mantel atas itu ada yang solid. Nah, kemudian lanjut ke bawahnya ada stenosfer. Stenosfer itu lebih ke berwujud padat tapi memiliki sifat plastis ya, atau ductile. Nah, dia ini yang menyebabkan adanya apa namanya pergerakan lempeng karena sifat ductile tersebut yang di atasnya terdapat lempeng yang lebih rigid yaitu litosfer. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada mesosfer. Nah,
Mesosfer ini apa ya? Dia itu lapisan di bawah astronosfer yang di mana dia itu kembali kaku. Nah, jadi keadaannya padat. Nah, tekanannya itu di mesosfer jauh lebih besar yang menyebabkan mesosfer itu kembali jadi lebih kaku. Nah, di bawah mesosfer itu ada inti luar ya. Inti luar mungkin sudah lihat di bagian sini. Ini ada, ini kan mesosfer. Nah, ini inti luar. Inti luar itu dia, inti luar itu dia cair. Dia itu enggak cair sih, lebih kayak liquid lah. Nah, dan dia itu panas serta kaya akan kandungan besi gitu ya. Nah, sedangkan untuk inti inti yang paling dalam atau inner core itu dia lebih 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 padat dan suhunya sangat-sangat tinggi di 6 derajat Celcius. Nah, gesekan antara eh, apa namanya? Gesekan antara eh, outer core dengan inner core menyebabkan munculnya eh, proses medan magnet atau menghasilkan fenomena medan magnet bumi melalui proses disebut geodinamo. Nah, lanjut untuk hubungan kedua klasifikasi ini sangat berhubungan. Kenapa? Karena dari sifat dan juga komposisi kimia itu bisa ditentukan gitu gimana cara bumi bekerja, dinamika bumi seperti apa di dalam bumi itu seperti apa. Nah, untuk kenapa penting memahami kedua klasifikasi ini? Karena pelarangan ini sangat penting. Kayak tadi ya, saya jelaskan buat mengetahui gimana fenomena geologi seperti gerakan tektonik, perbentukan gunung api, gempa bumi, arus konveksi, serta terbentuknya magma bumi. Karena tanpa adanya sifat mekanik setiap lapisan dan komposisi kimia yang menunjuknya itu nggak akan ada uh, sifat-sifat kejadian-kejadian tersebut. Kita nggak akan paham gimana cara fenomena tersebut terjadi. Gitu. Jadi simpelnya itu uh, dibagi jadi dua. Ada sifat fisika dan kimia. Kimia itu dibedakan antara terhadap komposisinya aja, bukan sifat fisiknya. Kayak kerak, mantap, itu bedanya komposisi kimianya. Sedangkan buat parameter fisika itu dibedakan dari sifat bagaimana uh, zat tersebut itu berpindah itu sifat mekaniknya ya kan. Dan kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dan menjadi dasar dalam memahami struktur internal bumi serta bagaimana proses geologi yang terjadi hingga saat ini. Demikian penjelasan singkat dari saya. Selebihnya kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.